Perkenalkan, nama saya Vira. Saya merupakan akun eksekutif dari Finflow. Em, Mungkin kita bisa tunggu teman-teman yang sudah mendaftar 4 menit lagi kali ya, biar genap. Saya izin accept yang lain dulu. Jadi kita tunggu untuk teman-teman yang akan hadir terlebih dahulu ya teman-teman. Makasih banyak. Oke, sebelumnya aku mau sapa teman-teman yang udah hadir dulu. Jadi halo teman-teman semuanya, selamat malam. Sebelumnya terima kasih banyak atas antusias dan kehadiran teman-teman untuk webinar kita pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Vira. Saya merupakan akun eksekutif dari Finflow yang akan memandu webinar kita pada malam hari ini. Semoga dari perbincangan malam ini, teman-teman yang sedang merintis atau baru kepikiran untuk memulai usaha bisa dapat insight dan inspirasi juga. Malam ini kita akan berbincang santai dengan narasumber kita, yaitu Pak Aditya Saputra, yang merupakan co-founder dari brand sportswear lokal pertama ternama yang bernama Atalon. Mungkin Pak Adit boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak ya. Halo Mbak Vira, malam. Halo Thank Pak. you udah di invite untuk ngisi webinar. Malam juga teman-teman. Thank you udah meluangkan waktu dan atensi teman-teman yang berharga malam ini. Perkenalkan, nama saya Adit. Saya adalah co-founder atau owner dari brand olahraga, aparel olahraga namanya atalon.id. Hari ini kita santai aja mungkin ya Mbak Vira, ngobrol-ngobrol. Kalau teman-teman ada pertanyaan juga mungkin kayaknya tadi udah di ini ya udah dikumpulin ya pertanyaannya. Jadi eh, Betul. mungkin kalau ada pertanyaan spontan juga bisa dilontarkan. Nggak tahu ada section untuk pertanyaan spontan atau enggak ya. Tapi semoga eh, malam ini saya bisa membantu teman-teman untuk perjalanan bisnisnya. Nah, untuk Atalon sendiri sih cerita awalnya ya gitu ya Mbak Vira ya. Iya, Cerita boleh awalnya diceritain sedikit ya Pak ya terkait awal mula terbentuknya Atalon dan bagaimana Atalon bisa sampai di titik ini begitu Pak. Awal mulanya Atalon sebenarnya mungkin kita agak mundur sedikit ya ke sekitar tahun 2018. Kebetulan saya tahun 2018 itu baru aja resign. Jadi saya baru resign dari sebuah perusahaan fashion cewek. Mungkin teman-teman ada yang tahu nama perusahaan fashion ceweknya dulu namanya Selstock atau Sorabel. Sekarang kebetulan udah nggak ada sih tapi dulu saya kerja di situ selama kurang lebih 2 tahun. Kebetulan 2018 saya resign untuk membangun Atalon. Nah, ide awalnya Atalon ini dapat dari mana? Itu sebenarnya sesimpel karena pengalaman saya dulu kerja di fashion cewek, dan kebetulan online. Jadi saya sebenarnya sesimpel cuman menggabungkan eh, istilahnya skill saya, yaitu fashion online, dengan apa yang saya suka aja sih awalnya. Jadi kebetulan saya sukanya olahraga, jadi saat itu ya idenya hanya terpikirkan, oh ya udah kita coba, saya coba bikin brand fashion olahraga. Nah itu tahun 2018 akhir tuh pertama kali kita jualan, Atalon berjualan. Mungkin singkatnya seperti itu, dan kebetulan Atalon juga tahun ini masuk tahun kelima, dan syukur-syukur semuanya berjalan lancar gitu. Oke, baik. Jadi awal mulanya Pak Adit ini sempat bekerja di perusahaan sejenis begitu ya Pak. Namun Hmm. kemudian Pak Adit menggabungkan skill dan pengalaman juga. Jadi terbentuklah Atalon ini. Dan digabung juga dengan hobi ya Pak ya. Karena Pak Adit hobi dengan olahraga begitu ya Pak. Iya betul. Oke, jadi kurang lebih background story dari adanya Atalon ini seperti itu teman-teman. Kurang lebih begitu ceritanya. Saya izin lanjut langsung ke tanya jawabnya ya Pak ya. Hmm. Jadi, bagaimana sih Pak pentingnya memahami perilaku dan tren pasar digital dalam merancang strategi jualan online yang sukses? Oke, jadi eh, saya asumsi teman-teman di sini eh, semua pebisnis online lah ya, atau setidaknya tertarik untuk berbisnis online. Jadi kalau pertanyaannya seberapa penting, ya pasti penting gitu kan, karena eh, kalau kita berbisnis online, ya istilahnya toko kita itu kan ada di online, dan biasanya di online itu kan platformnya banyak, bisa Instagram, bisa
marketplace, bisa sekarang ada TikTok. Nah, ya pasti tentunya kayak kita harus harus tahu dan mengenal sangat dalam dengan platform yang kita pengen jualan di situ gitu. Kayak misalnya kalau misalnya teman-teman pengen jualannya di Tokopedia, ya teman-teman harus tahu seluk-beluk dalamnya Tokopedia itu seperti apa gitu. Cara setting ini itunya seperti apa. Jadi ya kebetulan karena yang saya tadi ceritain, saya sebelum memulai berbisnis udah pernah kerja di sebuah perusahaan fashion yang kebetulan juga saat itu bertanggung jawab atas beberapa marketplace-nya. Jadi kebetulan saat itu udah familiar dengan platform-platformnya. Jadi itu juga merupakan salah satu apa ya istilahnya kayak eh, keunggulan lah karena kan udah tahu, udah familiar gitu dengan platform online. Jadi saya saat memulai bisnis nggak harus ngulang atau belajar dari nol gitu. Oke, jadi sebelum kita menggunakan platform tersebut, alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita mempelajari lebih dalam terlebih dahulu ya Pak ya, platform yang ingin kita manfaatkan, yang ingin kita gunakan untuk berjualan online, begitu ya Pak ya. Mm-mm. Jadi itu penting ya teman-teman untuk kita mengenal dulu platform yang ingin dimanfaatkan untuk berjualan. Oke, baik. Kemudian apa aja sih Pak platform media sosial dan e-commerce yang paling efektif untuk mempromosikan produk atau layanan secara online? Nah, kalau ngomongin yang paling efektif sebenarnya agak susah untuk merekomendasikan satu gitu ya. Karena kan mungkin teman-teman di sini konteksnya berbeda dalam artian jualannya berbeda, terus balik lagi tadi ke pertanyaan pertama, pemahaman teman-teman tentang platform tersebut berbeda. Jadi untuk merekomendasikan itu kan harus tahu situasinya dulu. Cuman kalau saranku sih, kalau dulu pengalaman saya di Atalon dulu sih, pokoknya kita nyari sesuatu yang atau satu platform yang saya kenal dulu sih. Jadi kebetulan saat itu saya kenalnya atau familiarnya itu dengan Instagram atau Instagram dan Instagram Ads. Nah, karena kebetulan saya pahamnya dan kenalnya itu tentang Instagram dan Instagram Ads, jadi saya memulainya itu juga di Instagram dan Instagram Ads gitu. Apakah mungkin zaman dulu belum ada TikTok segala macam. Tapi kalau misalnya zaman sekarang kan semakin banyak ada TikTok, ada Instagram, ada mungkin nggak tahu lah Twitter, Threads segala macam kan. Nah, saranku sih untuk teman-teman mulailah dengan satu channel dulu yang paling familiar, yang eh, teman-teman tahu dalamnya banget. Kalau itu TikTok ya berarti TikTok gitu. Kalau Instagram ya itu Instagram. Kalau Twitter ya itu Twitter gitu. Jadi di saat di titik di mana baru memulai kayak saya dulu 5 tahun lalu, fokus ke satu aja, jangan jangan terlalu menyebarkan atensi dan pikiran ke banyak channel karena awal-awal itu justru kan harus fokus ke satu karena kan resource atau sumber dayanya juga juga terbatas gitu kan pasti kalau memulai. Jadi paling itu sih kalau harus memilih satu agak susah ngomongnya. Kalau saya dulu milihnya Instagram dan Instagram Ads, tapi balik lagi pilihlah yang paling familiar eh, dengan teman-teman gitu. Oke, baik. Jadi nggak bisa spesifik ya, Pak, ya. Harus direkomendasikan ke platform yang mana atau e-commerce yang mana gitu ya, Pak, ya. Mm-mm. Jadi memang dari pelaku usaha sendiri memang harus research dulu gitu ya, Pak, ya. Kira-kira Mm-mm. platform mana yang sekiranya teman-teman lebih paham. Jadi juga jualannya lebih enak karena udah tahu algoritmanya dan lain sebagainya. Begitu ya, Pak, ya, kurang lebih. Mm-mm. Betul. Oke, kemudian kalau untuk teknik pemasarannya sendiri, Pak, bagaimana sih teknik pemasaran online yang inovatif sehingga dapat membantu meningkatkan visibilitas? Jadi misalnya kayak biar banyak orang tahu brand kita, biar engagement sosmed kita bisa naik, dan daya tarik bisnis kita tuh gimana sih, Pak? Teknik pemasaran online-nya? Jadi kalau ngomongin pemasaran online atau digital marketing, itulah ya istilahnya. Itu kan secara garis besar kan bisa dibagi jadi dua kan, organik sama
yang berbayar atau iklan. Nah, dulu sih di awal-awal Atalon lumayan fokusnya di iklan. Karena balik lagi, waktu itu saya familiarnya dengan iklan. Nah, eh, balik lagi teman-teman, sekarang kan udah banyak TikTok, Instagram Reels, dan memang eh, aku udah ngelihat banyak banget brand-brand yang bisa viral atau bisa ngeboom tanpa harus ngiklan atau tanpa harus berbayar, karena mereka sangat jago untuk bikin konten organik atau konten yang sering FYP gitu kan istilahnya. Kalau memang itu keahlian atau teknik yang teman-teman punya, ya sebetulnya silahkan gitu kan. Balik lagi ke poin awal adalah ya pilihlah channel atau teknik digital marketing yang teman-teman familiar gitu. Nah, tapi kebetulan karena aku nggak terlalu ngerti, uh, bukan nggak terlalu ngerti sih, mungkin belum terlalu familiar dulu dengan organik. Jadi waktu itu milihnya ya udah kita fokus ke iklan gitu. Dan kebetulan sampai sekarang pun iklan Atalon itu juga juga uh, masih lumayan kenceng gitu atau masih lumayan agresif karena memang kita tahu bahwa itu kompetensi kita di situ. Nah, pelan-pelan setelah teknik atau digital marketingnya jalan dengan iklan, barulah pelan-pelan kita ngebangun sisi organiknya gitu. Jadi sebenarnya nggak harus memulai dengan dua-duanya. Teman-teman bisa mulai dengan salah satunya. Misalnya jagonya di organik, ya start dengan organik, nanti pelan-pelan lama-lama kan bisa membangun sisi uh, iklannya atau paid marketingnya, dan sebaliknya juga bisa gitu kan. Misalnya jagonya di iklan, ya nggak apa-apa, ngiklan dulu aja, yang penting bisnisnya jalan, produknya laku, nanti pelan-pelan kan bisa ngebangun sisi organiknya gitu. Oke, I see. Jadi kalau misalnya jadi dari pengalamannya Atalon sendiri, pertama-tama mereka itu pakai berbayar begitu ya Pak ya, ads berbayar, lalu Iklan kemudian ya. nanti pelan-pelan mulai berjalan sendiri begitu ya Pak ya, setelah orang-orang mungkin udah kelihatan brand awareness-nya begitu ya Pak ya. Mm-mm. Oke, nah, saya izin lanjut untuk pertanyaan berikutnya Pak. Kemudian untuk langkah-langkah penting dalam mengelola inventaris secara efisien dalam konteks penjualan online itu bagaimana sih, Pak? Inventaris berarti inventory ya, Betul. persediaan produk. Oke, kalau misalnya konteksnya kita berdagang ya, atau menjual belikan sebuah produk, eh, mungkin banyak yang ngerasa atau teman-teman di sini masih ngerasa bahwa hal yang paling penting itu marketingnya gitu. Padahal menurut menurut saya justru pengelolaan inventaris atau pengelolaan ketersediaan produk itulah yang sebenarnya paling penting di bisnis kayak kita, di bisnis kayak jual beli barang gitu. Karena apa? Karena ya sesimpel kayak oh ya yang kita jual belikan kan barang kita gitu, bukan marketing kita, atau yang kita jual belikan kan produk kita. Nah, kenapa harus dikelola dengan baik? Eh, Satu, bisnis persediaan barang atau bisnis seperti kita yang jual beli barang itu banyaknya bangkrut atau gagal itu karena terlalu banyak eh, menumpuk barang di gudang atau alias barangnya nggak laku gitu kan. Terlalu banyak menumpuk barang di gudang yang nggak bisa dijadiin cash gitu kan atau uang gitu kan. Itu adalah problem utamanya kita yang harus kita hindarin gitu kan. Karena kalau itu udah terjadi, itu udah agak susah untuk keluar dari cycle itu gitu kan. Kayak barang kita numpuk di gudang terus nggak gerak, terus kita mau jualan juga nggak bisa karena nggak punya uangnya semua keikat di barang. Nah itu yang sebenarnya harus kita hindarin karena itu yang bikin bisnis kita gagal. Nah makanya itu pengelolaan inventaris itu sangat penting, dan teknik-teknik untuk mengelola inventaris itu juga sangat penting. Nah contoh teknik simpelnya itu sebenarnya kan ya sesimpel kayak oke, misalnya udah ada gudang terus udah ada barangnya ada SKU-nya nggak, ada kode atau kode identifier yang bisa mengidentifikasi bahwa oh ini barang A, barang B, barang C. Setelah ada SKU,
Masuk ke checklist berikutnya, apakah setiap bulan rutin stok opnam? Jadi menghitung ulang semua stok yang ada di gudang dan make sure stoknya itu benar. Karena kalau stoknya salah, pendataannya salah, itu kan udah pasti kayak ya udah pasti kayak jualannya juga akan salah gitu kan. Misalnya kita nginput barang A di Tokopedia-nya 0, padahal di gudang masih banyak numpuk 200. Hal-hal seperti itu kan yang sebenarnya sayang gitu kan, karena seharusnya kita bisa jualan tapi karena nggak stok opnam atau nggak punya pendataan yang benar, kita nggak jualan, jadi nggak jualan gitu kan. Padahal tinggal sesimpel dihitung. Nah, setelah stok opnam, mungkin teman-teman bisa ngelakuin yang namanya uh, inventory forecasting. Jadi kita melakukan istilahnya apa ya, prediksi gitu. Kayak dalam 2 bulan, 3 bulan ke depan, kira-kira barang kita akan laku berapa gitu. Nah, itu juga tujuannya balik lagi ke awal tadi. Bisnis kita yang jual beli barang ini akan mati kalau kita terlalu banyak barang gitu kan. Jadi perlu kita melakukan yang namanya inventory forecasting. Jadi kita harus tahu ngeprediksi, kira-kira stok kita sekarang cukup untuk let's say 1 bulan gitu. Berarti kita harus order lagi karena setiap kita order kita butuh waktu 2 bulan gitu untuk barangnya masuk ke gudang. Berarti kan kekurangan barang tuh. Oke, kita order lagi. Misalnya, barang kita di gudang cukup kayak kok banyak banget, ada 6 bulan gitu, padahal target kita kayak kita cuma restock setiap 3 bulan. Berarti saatnya ngurangin stok di gudang. Jadi intinya sebenarnya dari pengelolaan inventaris itu adalah jangan sampai barangnya numpuk, jangan sampai barangnya mati di gudang, istilahnya dead stock gitu kan. Karena begitu udah barangnya mati numpuk di gudang, itu akan susah banget untuk keluar dari situ. Jadi untuk bisnis-bisnis kayak kita jual beli barang, itu sih nomor satunya. Jangan sampai mati karena inventorinya numpuk. Dan untuk menghindari itu ya perlu namanya tadi ada perlabelan SKU, database yang bagus, terus ada stok opnam setiap bulan atau secara rutin, terus yang terakhir ngelakuin forecast atau prediksi kira-kira stok kita yang sekarang ini cukup untuk berapa bulan atau kapan perlu restocknya. Kayak gitu sih kira-kira. Oke, baik. Jadi untuk pengelolaan inventaris itu sendiri penting ya Pak ya, karena yang kita jual memang adalah produknya, bukan marketingnya begitu. Jadi kalau marketing Mm-mm. itu adalah kiat-kiat biar produk kita kejual gitu. Jadi kalau Mm-mm. misalnya bisnis jual beli barang itu rata-rata bangkrut atau gagal karena banyak menumpuk barang di gudang. Jadi kan gak laku. Jadi kalau gak laku ya nggak bisa ngasilin duit gitu ya Pak ya. Dan ini harus Benar. dihindari. Jadi teman-teman pastikan teknik pengelolaan inventarisnya itu sudah dipahami juga sehingga dapat menghindari kejadian seperti itu ya Pak ya. Dan kemudian kalau misalnya stoknya dari awal penghitungan stoknya salah, nanti pendataan salah, nanti pasti jualannya juga berantakan gitu ya Pak ya. Mm-mm. Jadi itu jadi salah satu yang harus diperhatikan juga oleh teman-teman. Jadi jangan sampai misalnya punya modal gede terus langsung dibeliin barang-barang buat dijual, tapi taunya Mm. nanti amit-amit di tengah jalan Empuk. numpuk jadinya gitu. Mm. Kemudian harus ada prediksinya juga teman-teman, kira-kira barang akan laku berapa. Misal bisnis sudah berjalan, barang akan laku berapa. Nanti kalau misalnya bisnis kita mati kan, kalau misalnya terlalu banyak barang, dia nggak bisa keluar lagi gitu ya Pak ya. Mm-mm. Kebanyakan stok nggak bagus, kekurangan juga harus dihindari begitu ya Pak ya. Sesimpel Mm. itu. Oke. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak, saya izin lanjut. Bagaimana sih Pak pentingnya pelayanan pelanggan yang unggul dalam membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen online? Jadi mungkin biar pelanggan repeat order begitu ya Pak ya? Mm-mm. Jadi untuk bisnis jual beli barang, mungkin tergantung tipe barangnya apa. Tapi hampir mayoritas bisnis itu harus punya repeat customer gitu kan. Nggak bisa cuman sekali jual terus hilang, sekali jual terus hilang, sekali jual terus hilang gitu kan. Karena capek gitu kan. Karena untuk bikin orang beli sekali ke kita itu kan
ada biayanya, ada ongkosnya gitu kan. Kayak kita harus capek-capek ngiklan, harus capek-capek meyakinkan mereka untuk beli barang. Nah, agak sayang kalau misalnya eh, capek-capek di awalnya itu atau biaya-biaya di awalnya ini hanya untuk eh, dapat customer yang cuma beli sekali, habis itu nggak beli lagi gitu kan. Sedangkan kita hanya perlu capek-capek di awal, ngeluarin biaya marketing di awal mungkin untuk dia beli sekali, tapi setelah itu kan dia akan beli lagi gitu, beli terus, beli terus, beli terus. Nah, eh, di situ tadi itu sebenarnya kunci dari eh, bisnis yang bertahan 1 tahun atau bisnis yang bertahan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini eh, mungkin repeat customer itu sebenarnya hal yang dipikirkan nanti kalau misalnya udah jualannya laku gitu. Jualannya laku dulu pokoknya untuk misalnya teman-teman yang baru mulai. Repeat customer mungkin nggak perlu terlalu dipikirin gitu, karena yang penting jualannya laku dulu. It's okay gitu, itu nggak apa-apa gitu. Karena kan namanya mulai dari nol kita harus ya apapun caranya setidaknya customer beli gitu kan. Tapi kan alangkah baiknya jika dari awal kita udah punya sistem customer service dan post purchase atau pelayanan apa istilahnya ya, pelayanan after service-nya lah, kayak garansinya itu dari awal udah bagus. Nah, contohnya waktu itu di Atalon itu kita dari awal ya itu memang udah pikir bahwa oke, kita akan kasih yang namanya garansi. Jadi garansi yang masih ada sampai sekarang, garansi 45 hari. Jadi misalnya teman-teman beli, terus dalam 45 hari misalnya ada yang terjadi kayak bajunya robek, ternyata bajunya kurang cocok, terus nggak suka, apapun alasannya itu kita bisa bantu untuk tuker gitu. Nah, pikiran pertamanya kan pasti kayak, wah, apa nggak rugi gitu kan? Apa nggak rugi orang bisa beli terus tiba-tiba dibalikin aja gitu. Kalau mikirnya jangka pendek, iya, pasti kita ngeluarin biaya lebih gitu kan. Karena kan kita harus ngelayanin orang yang lebih banyak karena banyak yang mau klaim garansi, mau klaim garansi, mau klaim garansi gitu kan. Itu sendiri kita harus ada punya tim customer service yang untuk menangani itu gitu kan. Jadi kan biayanya lebih lebih mahal daripada kayak kita nggak ada garansi sama sekali. Tapi kan pikirnya secara jangka panjang gitu. Balik lagi ke poin awal, berbisnis nggak bisa cuman kayak sekali jual terus udah, sekali jual terus udah. Kita pengennya orang itu repeat gitu. Kita pengen orang orang itu puas gitu. Karena kalau orang nggak pakai produk kita, udah nggak mungkin gitu kan. Dia akan repeat. Jadi kita mikirnya kayak gitu aja sih. Misalnya barang yang nggak cocok, terus nggak dipakai, ya nggak mungkin dia akan repeat gitu kan. Nggak mungkin dia akan repeat, repeat eh, purchase atau repeat atau beli lagi di toko kita kalau produknya nggak dipakai. Jadi kita mikir kayak ya nggak apa-apa, kita biayanya memang lebih mahal di awal, tapi nantinya orang-orang yang ngeklaim garansi terus ngelihat bahwa oh Atalon bagus ya, eh, layanannya ada garansinya, nggak cocok bisa ditukar, itu mereka kan akan eh, lebih mungkin akan beli lagi gitu daripada kayak cuman jualan terus ya udah gitu, nggak ada garansi, nggak ada apa, kekecilan kebesaran selalu gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya pemikiran jangka panjang yang kita terapin di Atalon mengenai customer service atau pelayanan ke customer gitu. Jadi jangka panjangnya yang dipikirin karena kita harus ngejar repeat customer-nya itu sih. Oke, baik. Jadi kurang lebih penting ya Pak ya, karena kan biar customer itu beli lagi gitu kan. Dan Hmm. baiknya pebisnis itu punya customer service, atau kalau misalnya nggak punya customer service tuh setidak-tidaknya punya after service gitu ya Pak. Jadi pastikan Hmm. tetap melayani walaupun customer udah beli, nggak ditinggalin gitu aja ya Pak ya. Hmm. Oke, begitu kurang lebih ya teman-teman. Lalu kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa saja sih Pak faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat konversi penjualan dalam bisnis online? Kira-kira faktor apa aja tuh Pak? Kalau Oke, dari oke, Atom. oke.
tingkat konversi ya. Jadi kalau kalau ngomongin tingkat konversi yang paling jelas itu nomor satunya harga. Jadi kalau teman-teman jualan barang yang harganya murah banget, jelas pasti tingkat konversinya itu pasti akan lebih tinggi. Jadi tingkat konversi itu kan berapa yang ngelihat barangnya, eh, terus berapa yang beli gitu kan. Perbandingannya antara berapa yang lihat sama berapa yang beli. Semakin besar, semakin bagus gitu kan. Karena kan eh, kita nggak perlu cari banyak orang untuk kalau kalau tingkat konversi kita bagus, kita nggak perlu cari banyak orang untuk bisa dapetin pembeli yang banyak gitu kan. Nah, yang paling kelihatan kan nomor satu ya jelas harga gitu. Barang dengan harga 5.000 sama barang dengan harga 5 juta, kalau sama-sama 1.000 orang yang ngelihat ya pasti tingkat konversinya akan tinggian yang 5.000 gitu kan. Nah, itu satu. Yang kedua tentu produknya gitu kan. Produknya apa gitu. Keunikan dari produknya sendiri itu apa? Kalau misalnya jualannya hanya uh, misalnya dengan dua pilihan yang sama, fashion A atau yang kalau ada 1.000 orang yang lihat kekinian gitu kan, SP atau unique selling point. Jadi apa keunggulan eh, yang unik di produkmu itu gitu kan. Jadi kalau jualannya produknya biasa-biasa aja, nggak ada bedanya sama tetangga sebelah, nggak ada bedanya sama ribuan produk lain di marketplace, ya jelas konversinya akan jelek gitu kan. Karena ya apa bedanya gitu. Itu tadi produk, tadi udah harga, produk. Oh, terus yang ketiga itu adalah review. Jadi balik lagi ke apa poin yang sebelumnya tadi, customer service. Jadi customer service dan after service. Review itu kan sekarang kalau di marketplace kan kelihatan semua kan, transparan gitu ya. Di Tokopedia, di Shopee, di marketplace manapun kan ada review gitu ya. Nah, balik lagi ke contoh yang fashion A sama fashion B tadi. Fashion A reviewnya ada 1.000 review gitu kan. 1.000 ulasan. Sedangkan fashion B ulasan kalau di sama-sama 1.000 orang yang ngelihat, ya pasti fashion A yang akan lebih aku gitu kan, reviewnya lebih banyak. Itu lebih percaya gitu kan, sama. Nah, itu terjadi dengan review kalau di online. Jadi namanya social proof. Jadi tadi ada harga, produk, review. Sebenarnya cakupan besarnya itu sih, produk, harga, review. Ada macam-macam sebenarnya detailnya banyak banget kayak fotomu harus bagus, copywriting-nya atau kata-katanya harus menonjolkan eh, fitur-fitur atau benefit yang unik segala macam. Cuman kan garis besarnya kan itu harga, keunggulan atau keunikan produk, sama tadi social proof atau review. Dengan tiga itu aja kalau bagus banget, misalnya harganya sangat kompetitif, produknya unik banget, terus reviewnya bagus, itu aja sebenarnya udah cukup untuk ngebantu tingkat konversi yang tinggi gitu. Oke, jadi secara garis besar faktor-faktor yang berpengaruh banget itu ada tiga ya Pak ya tadi. Ada harga, ada produk, dan ada review. Jadi ini yang harus em, diperhatikan dan dipelajari juga untuk para teman-teman pebisnis awal. Jadi kalau misalnya harganya terlalu murah, murah banget, tingkat konversinya pasti lebih tinggi daripada harganya yang lebih mahal. Kemudian yang harus perhatikan juga yaitu produknya, keunikan dari produk itu sendiri itu apa, keunggulan produknya itu apa dibandingkan kompetitor lain. Kemudian untuk reviewnya juga tuh yang harus diperhatikan gitu ya Pak ya. Kemudian saya izin untuk pertanyaan terakhir nih Pak sebelum kita bacain tiga pertanyaan dari audiens yang udah ditulis di pendaftaran kemarin. Bagaimana sih Pak cara mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang baru untuk mengoptimalkan keuntungan dalam bisnis jualan online?
Oke, eh, pertanyaannya intinya sebenarnya gimana cara ngelihat peluang gitu kan. Betul. Sejujurnya, em, saya sendiri sih, Atalon terlahir bukan karena kita mengeksploitasi atau melihat peluang yang, wah, oh ini bagus nih. Iya, ada faktor itu gitu kan dulu. Cuman apakah kita memprediksi sampai 5 tahun ke depan bahwa, oh industrinya akan bagus segala macam, bisa dibilang enggak gitu. Tapi apakah kita saat itu melihat bahwa, oh kayaknya ada gap nih. Waktu itu contohnya gini ya. Contohnya waktu itu karena saya suka olahraga, saya nyari dong baju olahraga atau celana olahraga gitu ya. Saya nyari di Tokopedia. Kalau cowok biasanya kan belajar di Tokopedia, kalau cewek biasanya di Shopee. Nah, saya saat cari di Tokopedia saat itu ya 2018, saat saya cari baju olahraga atau celana olahraga, yang muncul itu opsinya ada dua. Satu, barangnya murah banget, tapi KW. Jadi Nike, Adidas, ya itulah brand-brand luar, tapi KW, jadi kayak murah banget, 30.000, 15.000. Atau opsi keduanya adalah eh, beli yang original, jadi Nike segala macam, tapi harganya 500.000 ke atas gitu kan. Saat itu kan kayak saya mikir ya, kayak ya, masa mau olahraga aja harus beli celananya yang 500.000 gitu kan, bajunya 500.000, masa mau olahraga sekali aja harus keluar 1 juta kan nggak mungkin gitu kan, nggak ada duitnya gitu. Tapi masa saya belinya yang KW gitu kan, karena kan KW itu kayak nggak, kualitasnya saat itu juga tebak-tebakan, apalagi belinya online. Jadi saat itu saya ngelihat peluangnya adalah, oh ya mungkin sebenarnya ada nih peluang di tengah-tengah itu gitu. Jadi di tengah-tengah KW yang terlalu murah atau kualitasnya nggak jelas, tapi eh, nggak semahal brand-brand luar yang harganya 500.000 ke atas gitu. Nah makanya dari situ saya ngelihat kayak, oh Atalon kayaknya cocok nih masuk di tengah-tengahnya. Jadi kayak nggak terlalu mahal saat itu. Karena kita sekitar 130-an, 120 ribuan. Tapi kualitasnya terjamin karena ada garansinya yang tadi saya kasih tahu. Terus eh, mereknya asli, itu kan asli saya sendiri yang buat gitu, nggak jiplak dari brand-brand luar. Jadi saat itu saya ngeliat peluangnya seperti itu aja sih. Nah kalau disuruhnya kasih saran, sebenarnya agak susah juga karena kayak mata orang atau pandangan orang kan beda-beda gitu. Kebetulan saya waktu itu sukanya olahraga. Jadi saya bisa ngelihat atau saya bisa kayak punya apa ya opini bahwa oh ini kok kok pilihannya cuman gini nih gitu. Marketnya cuman yang satu terlalu murah, yang satu terlalu mahal, yang tengah-tengahnya nggak ada gitu. Nah, saya nggak tahu apakah itu bisa diaplikasikan ke industri lain. Mungkin bisa gitu. Misalnya teman-teman punya hobi atau bekerja di industri yang let's say jualan tanaman, let's say online gitu. Nggak tahu mungkin ada gap seperti itu atau tidak. Saya nggak tahu gitu kan. Kan harus teman-teman yang sebagai pelaku industri yang tahu. Tapi saat itu saya ngelihatnya kayak gitu sih. Ada gap di mana marketnya kok yang tersedia itu kalau nggak terlalu murah, yang KW banget, yang jelek banget. Opsi keduanya selain itu adalah yang mahal banget gitu. Jadi, oh kayaknya ada nih gap di tengah-tengah. Saat itu saya ngelihatnya kayak gitu. Kalau harus ngasih saran agak susah karena balik lagi harus punya eh, pengetahuan tentang industrinya, harus tahu eh, teman-teman kayak oh hobinya kan pasti beda-beda, pengalamannya beda-beda. Cuman ya mungkin eh, cara saya ngelihat peluang dulu itu bisa ternyata teraplikasikan di industri teman-teman. Saya nggak tahu, cuman ya gitu sih. Kalau saya ngelihatnya kayak gitu, terlalu ekstrim di kedua sisi, jadi tengahnya masih 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 bisa istilahnya dieksploitasi gitu kan. Oke, baik. Jadi kalau peluang yang Atolon sendiri itu ambil sebenarnya lebih ke pengalaman pribadi ya, Pak ya. Mm-mm. Jadi kurang lebih seperti itu. Berawal dari hobi, kemudian ya kebetulan memang ada peluangnya juga.
Setelah itu didalami lebih lanjut, di research juga kompetitornya siapa aja, lalu kemudian nanti dilihat marketnya bagaimana begitu ya Pak ya. Gitu kurang lebih teman-teman. Oke. Em, Selanjutnya saya izin membacakan pertanyaan dari audiens nih Pak. Jadi kemarin pas audiensnya mendaftar, kita buat kolom untuk menuliskan pertanyaan seputar jualan online. Jadi kita akan bahas malam ini. Oke, yang pertama ini cukup menarik, Pak, yaitu dalam memulai usaha, lebih baik menguasai ilmunya dahulu atau punya dana yang besar. Gitu, Pak, kurang lebih. Eh, pendapat pribadi ya, kalau saya sih sebenarnya lebih baik menguasai ilmu. Karena sejujurnya dulu saya memulai Atalon juga dananya nggak besar gitu. Di saat eh, teman-teman punya ilmu, untuk mencari dana itu sebenarnya nggak nggak susah gitu. Dibandingkan teman-teman yang punya dana tapi nggak punya ilmu gitu. Terus bingung gitu kan, dananya mau diapain gitu. Sekarang yang kekurangan di dunia perbisnisan di Indonesia itu bukan dananya gitu. Orang kaya banyak di Indonesia yang pengen mendanai gitu. Yang kurang itu sebenarnya kan skillnya atau ilmunya atau pebisnis pebisnis handalnya gitu kan. Di saat teman-teman udah punya skill, udah punya ilmu, apalagi udah pernah membuktikan bahwa punya skill dan punya ilmu dengan let's say membangun sesuatu atau memulai bisnis, sebenarnya dana itu akan datang dengan sendirinya gitu. Jeleknya lah gini, saya pernah dengar cerita tentang mungkin teman-teman parfum Humans. Teman-teman tahu parfum Humans yang sekarang gede, intinya kayak oh sukses segala macam ya. Itu dulu juga kalau saya baca-baca ceritanya modalnya juga nggak gede gitu. Modalnya justru karena dia punya ilmu kayak bikin parfum atau mereka dia punya ilmu oh bikin parfum yang bagus seperti apa, dia punya ilmu marketing yang bagus, dia punya ilmu beriklan yang bagus, dia bikin pre-order gitu kan. Nah, pre-order kan sebenarnya eh, bisa menjadi salah satu cara untuk mengumpulkan dana gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa punya atau nggak bisa bikin orang order kalau kita nggak punya ilmu gitu kan. Kalau cuma punya dana, kayak kita nggak bisa bikin orang beli aja sih, sesimpel itu. Sedangkan kalau kita punya ilmu, kita bisa bikin orang beli. Jadi simpelnya kayak gitu sih. Oke, I see. Jadi lebih ke ilmu dulu ya, Pak ya. Karena kalau dana Hmm. orang kaya di Indonesia banyak, jadi kita mungkin bisa Hmm. cari-cari investor untuk suntikan dananya kalau misalnya mau ekspansi begitu ya, Pak ya. Hmm. Jadi kalau misalnya punya ilmu juga kan lebih bisa meyakinkan orang lagi nih, kenapa sih harus beli produk gue? Kenapa harus beli barang di gue? Gitu ya, Pak ya. Jadi kan ada istilah bahwa eh eh, apa sih title kerjaan? Title itu apa ya? Apa pangkat kerjaan itu bisa diambil dengan mudah gitu oleh perusahaan. Uang teman-teman juga bisa diambil dengan mudah oleh ya apapun gitu kan, pemerintah atau whatever. Tapi yang nggak bisa diambil itu kan adalah ilmu teman-teman gitu kan. Ilmu itu kan salah satu investasi atau skill, investasi lah, investasi ke diri sendiri yang nggak akan pernah bisa diambil oleh siapapun gitu kan. Uang itu masih bisa diambil gitu. Tiba-tiba besok saldonya nol gitu kan bisa karena kan banyak penipuan misalnya. Pangkat atau jabatan juga bisa tiba-tiba besok hilang karena kita tahu sendiri kemarin banyak PHK-PHK karena COVID gitu kan. Tapi kalau ilmu itu nggak bisa dihilangkan gitu kan. Eh, Begitu teman-teman mengerti tentang sesuatu atau punya ilmu tentang sesuatu, ya ilmu itu akan stay selamanya gitu kan. Dan tergantung teman-teman menggunakan ilmunya seperti apa gitu. Tapi intinya adalah kalau harus memilih ya jelas harus saya akan memilih ilmu gitu. Oke, baik. Gitu teman-teman kurang lebih jawabannya. Jadi kalau misalnya mau mikirin soal dananya, coba dipertimbangkan lagi. Lebih siap dana atau ilmunya? Karena kalau punya dana duluan, kebingungan ya Pak ya. Karena ilmunya belum ada. Iya. Oke, kemudian lanjut Pak ke pertanyaan kedua. Hmm,
Bagaimana sih Kak, Pak, cara menaikkan rating sebuah usaha online yang baru mulai beroperasi dan bagaimana membuat orang lain tertarik dengan produk yang baru saja beroperasi? Oke, kalau posisinya baru ya. Iya, baru Em, banget gitu, Pak. Kalau baru banget memang tantangannya itu kita harus siap dulu di awal bahwa oke, kita harus tahu dulu saingan kita seperti apa gitu kan. Let's say gitulah di Tokopedia saingan kita udah banyak ratingnya. Gimana caranya kita bisa istilahnya ngalahin saingannya gitu kan. Sebenarnya untuk awal-awal itu yang penting balik lagi ke poin yang tadi kita bahas di awal itu, gimana cara meningkatkan tingkat konversi. Apakah harganya kompetitif gitu? Awal-awal mungkin harga nggak bisa terlalu idealis gitu ya. Saya pengen margin 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tapi kompetitor yang udah punya review banyak, harganya nggak segitu tinggi gitu. Ya mungkin apakah kita harus menurunkan harga? Mungkin gitu kan. Balik lagi ke poin meningkatkan tingkat konversi tadi kan, nomor satu adalah harga. Oke, let's say harganya udah kompetitif gitu kan. Apakah harga kompetitif cukup? Mungkin enggak gitu. Karena terkadang kalau saya sendiri sih ngelihat Tokped, eh, saya lebih memilih kalau misalnya mahal-mahal dikit tapi reviewnya lebih banyak, saya milih yang reviewnya lebih banyak gitu kan. Nah, tapi kalau dari point of view teman-teman yang baru memulai gimana tuh? Berarti kan balik lagi, oke tadi harga, let's say udah kompetitif gitu ya. Udah research, udah kompetitif. Berarti kan tadi tingkat konversi, kalau masih ingat yang kedua adalah produk gitu kan. Keunikan produk. Paling gampangnya ya, kalau dulu sih saya ini triknya adalah ngeliat kompetitor, terus review kan kelihatan semua tuh di marketplace. Cari review yang biasanya bintang 2, bintang 3, atau bintang 4. Karena biasanya review yang bintang 5 itu kayak review yang standar lah. Maksudnya orang Indo kan nggak enakan, jadi seringnya ngasih bintang 5. Itu nggak terlalu konstruktif gitu kan. Review bintang 1 itu juga kadang terlalu ekstrim gitu. Mungkin itu yang orang-orang yang ngasih bintang 1 itu kadang kayak yang lagi marah atau lagi tidak rasional gitu kan ya, lagi tidak subjektif. Nah, makanya waktu itu salah satu triknya itu adalah saya ngelihat review bintang 2, bintang 3, bintang 4. Karena biasanya bintang 2, bintang 3, bintang 4 itu reviewnya itu sangat konstruktif. Nah, terus kalau udah baca, terus mau diapain gitu kan. Nah, kalau misalnya udah baca review bintang 2, bintang 3, bintang 4-nya, biasanya uh, ada insight-insight menarik gitu. Misalnya jualan celana dulu Atalon ya. Misalnya jualan celana olahraga. Dulu baca-baca-baca, terus ada insight menarik dari reviewnya kompetitor bahwa, oh, bagus barangnya segala macam, bintangnya tapi 3 karena nggak punya, karena kantongnya nggak ada resletingnya gitu. Terus kayak, oh oke gitu kan, menarik. Apakah itu, maksudnya kayak ya disimpan aja gitu insight-nya. Terus baca lagi, baca lagi, baca lagi, apakah insight tersebut berulang dan masuk akal? Kalau iya, ya itu teman-teman baru saja menemukan keunikan produk teman-teman gitu. Jadi saat ini Atalon celananya semuanya itu ada resleting gitu. Karena ya itu tadi, gimana caranya kita bikin produk yang unik gitu. Kalau disandingkan dengan kompetitor, kita terlihat beda. Salah satu caranya tadi triknya adalah itu, gitu. Ngelihat aja review-review kompetitor yang bintang 2, bintang 3, bintang 4, terus teman-teman catat, kumpulin kira-kira apa yang paling banyak di request gitu. Produknya kan bisa apa aja gitu. Jadi itu bisa teman-teman research. Terus yang ketiga, harga, produk, customer service. Nah, sesimpel kalau Atalon dulu kasusnya ya sama, ngeliatin produk kompetitor, terus ngelihat bahwa nggak ada yang ngasih garansi, nggak ada yang ngasih after service, ya udah kita kasih aja gitu kan. Karena banyak yang saya baca komplain, baca review, banyak yang komplain kekecilan, kebesaran. Wajar gitu kan. Kalau di dunia fashion online kan banyak yang nggak cocok ke ukuran karena nggak bisa dicoba gitu kan. Ya udah kita bikin aja garansi 45 hari kalau kekecilan atau kebesaran bisa ditukar gitu. Nah, dari 3 tadi itu kan sebenarnya
eh, balik lagi ke poin yang awal. Kalau 3 itu aja udah bagus, otomatis teman-teman akan eh, ya mungkin nggak otomatis tapi kayak teman-teman akan punya kesempatan bersaing lebih baik gitu. Tinggal mungkin oke, masuk ke ranah yang lebih lebih dalam atau taktik yang lebih dalam gitu. Misalnya jualannya di Tokped. Oh, gimana caranya penamaan produknya, let's say gitu kan, SEO-nya. Gimana caranya ngiklan di Tokped-nya? Harus bidding di keyword yang mana? Nah, tapi terkadang yang masih banyak yang saya lihat yang salah adalah fokus ke taktik yang dalam itu, jadi optimasi keyword, optimasi nama produk, ngiklan di Tokped tanpa sebelumnya melakukan assessment tadi gitu. Ya, Apakah harganya kompetitif, produknya bagus, terus ada garansi atau enggak, atau reviewnya bagus atau enggak gitu. Jadi jangan sampai kebalik lah intinya. Sebenarnya mungkin intinya gitulah. iya, I see. Jadi, kalau dari pengalaman yang Atalan sendiri yang mungkin bisa diaplikasikan oleh teman-teman, yaitu, research ke kompetitor dulu, dilihat review-reviewnya, lalu kemudian kita cari weakness-nya dia untuk menjadi peluang kita, begitu ya, Pak, ya, kurang lebih? Gitu, teman-teman. Oke, terakhir nih, Pak, ya, pertanyaan dari teman-teman saat mendaftar itu ada, yaitu bagaimana bisa survive ketika, usaha berada di titik keuangan yang menipis atau minim modal dan bagaimana sih, Pak, cara mengelola omset gitu? Eh, Kalau pertanyaan yang tadi kan itu bisa dibilang ada dua pertanyaan gitu. Yang pertama, Oh gimana ya? caranya mengelola kalau bisnisnya udah kesulitan keuangan itu satu. Yang kedua, gimana cara mengelola omset gitu kan. Kalau yang pertama itu mungkin pertanyaannya yang terlalu spesifik ya. Kayak eh, kita harus tahu dulu kondisi keuangannya itu sesulit apa gitu kan. Apakah sampai nggak bisa gaji karyawan segala macam kayak. Jadi mungkin sejujurnya saya nggak akan bisa menjawab pertanyaan yang pertama karena kan harus tahu tuh eh, kondisinya seperti apa gitu. Apakah benar saldonya nol, terus posisi produknya di gudang ada berapa, kita kan nggak tahu gitu. Gaji, apakah harus gaji karyawan, gajinya berapa? Eh, jadi agak susah untuk ngasih rekomendasi karena pertanyaannya kan sangat spesifik. Nah, kalau pertanyaan yang kedua, gimana cara mengelola omset? Mungkin kebalikannya pertanyaan yang pertama, kayak mungkin pertanyaannya terlalu general. Kayak maksudnya pengelolaan omset itu eh, apa? Maksudnya kayak omset yang dikelola itu seperti apa? Maksudnya kayak apa yang eh, mengelola omset tuh maksudnya gimana gitu? Kayak mungkin ada teman-teman yang teman yang bertanya di sini, teman yang bertanya ada di sini mungkin bisa klarifikasi. Cuman oke lah, let's say kita berasumsikan eh, gimana cara mengolah omset supaya bisnisnya tetap bertumbuh gitu ya, atau supaya Ya tidak mungkin biar tidak berputar keuangannya gitu, Pak, ya biar muter gitu ya. muter. Oke, kalau itu sih sebenarnya sesimpel harus punya pembukuan. Teman-teman Yes. harus punya pembukuan. Jangan ngelihat, mungkin dari pertanyaan juga kelihatan ya, kayak gimana cara mengelola omset. Bisnis itu nggak semuanya tentang omset gitu kan. Bisnis Oh, itu bisa dibilang, kalau kita ini sekarang kan lagi ngomong bahasa Indonesia gitu kan. Itu kan bahasa orang Indonesia untuk bisa saling mengerti. Bisnis, untuk mengerti bisnis itu harus mengerti akunting gitu. Karena akunting adalah bahasanya bisnis. Nah, kalau tadi gimana cara mengelola omset? Ya pertama sebenarnya sesimpel belajar akunting dulu atau setidaknya ngerti akunting dulu. Akunting itu apa? Simpelnya ya kan ada tiga gitu. Ada profit and loss atau laporan laba rugi, ada balance sheet, ada cash flow gitu kan. Nah dari tiga laporan tersebut yang dianalisa secara berbarengan, baru kita bisa ngasih atau baru kita bisa tahu kayak oh rekomendasinya adalah A atau rekomendasinya adalah B. Cara mengelolanya adalah C gitu kan. Jadi kalau cuma ngeliat omset, sebenarnya nggak bisa terlalu menjawab karena omset kan ya, misalnya omsetnya 100 M gitu satu bulan, terlihat fantastis, tapi di saat ngelihat laporan laba ruginya, ternyata ruginya juga 10 M gitu. Itu kan kayak ya ya nggak berarti apa-apa gitu omset 100 M-nya.
Atau misalnya omsetnya terlihat fantastis 100 M, tapi ternyata itu semua bentuknya adalah eh, account payable atau utang gitu. Kan berarti kita harus ngelihat laporan cash flow gitu atau balance sheet kayak cash flow-nya omsetnya 100 M tapi nggak ada uang yang masuk karena semuanya hutang. Nah, itu kan cara ngelolanya beda lagi gitu. Jadi mungkin rekomendasinya untuk yang bertanya tadi ya nomor satu belajar accounting. Kalau nggak punya waktu untuk belajar mungkin bisa di outsource ke Finflow. Betul, Pak. Kemudian tapi setidaknya harus ngerti lah, harus ngerti untuk cara membaca tiga laporan Betul. keuangan tersebut karena itu bahasanya bisnis. Sama kayak kita nggak akan, Yes. teman-teman nggak akan ngerti apa yang saya omongkan dan apa yang Mbak Vira omongkan kalau teman-teman nggak ngerti bahasa Indonesia gitu kan. Sama bisnis juga, kalau teman-teman nggak ngerti akunting, teman-teman ya nggak akan ngerti berbisnis karena itu bahasanya bisnis. Akunting adalah bahasanya bisnis. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau mikirin omset mungkin kayak, wah enaknya aja nih, tapi pembukuannya nggak jalan, atau Ya. misalnya dari awal nggak ada datanya. Jadi nggak bisa tahu sebenarnya udah untung apa belum sih nih bisnisnya, apakah nanti masih bisa berjalan setahun, 2 tahun ke depan, atau mungkin ada utang-utang yang nggak kebayar, itu kan sebenarnya harus punya ilmunya juga ya, Pak. Selain strategi pemasarannya, selain gimana cara jalan bisnisnya dengan marketingnya, lalu kemudian kita juga harus belajar akunting teman-teman, karena itu relevan sekali ya untuk para pebisnis gitu. Oh ya Pak, terakhir nih Pak, terakhir banget Pak, ada yang nanya di chat dari Domiadol, untuk strategi iklan di Tokped gimana cara biar nggak boncos? Karena beliau ini jual packaging dan pasar kita itu penjual makanan. Gimana tuh Pak strategi iklan di Tokped? Uh, Berdasarkan pengalamannya Atalon sendiri bagaimana Pak? Sebenarnya balik lagi ke poin yang tadi kita bahas itu sih berulang-ulang gimana caranya ningkatin konversi gitu ya. Sebenarnya kan ningkatin konversi itu kan bahasa simpelnya kan meningkatkan kemungkinan orang beli. Gitu. Itu balik lagi ketiga poin tadi harganya, Ya, ya, ya. produk, reviewnya gitu kan, social proof-nya atau servisnya gitu. Kalau di packaging mungkin dari point of view saya yang setiap bulan harus beli packaging kan, beli polymailer, beli apa, itu dari tiga itu mungkin yang saya perhatikan nomor satu adalah harga, karena saya beli terus-terusan kan, saya harus cari harga yang paling kompetitif. Yang kedua, eh, produknya. Apakah produknya setidaknya mumpuni? Kayak kan nggak lucu kalau misalnya saya ngirim barang pakai polymailer yang terlalu tipis terus di tengah jalan apa sobek atau gimana gitu kan. Yang ketiga, servisnya mereka gitu. Karena saya eh, harus order packaging ini tiap bulan, servisnya mereka Iya. gimana gitu. Servisnya apakah fast response, pengirimannya cepat atau enggak. Terus kalau kita tanya apa, dijawabnya nyambung atau enggak, reliable atau enggak. Eh, Sebenarnya balik lagi ke tiga poin itu kan. Jadi Iya. harganya kompetitif, produknya setidaknya bagus. Mungkin kalau di packaging kayak ya macam-macam lah ya, tergantung marketnya gimana. Kalau saya kan nyari polymer yang ya paling murah dengan kualitas yang ya oke lah gitu, nggak harus yang terlalu bagus karena kan polymer cuma buat ngirim. Jadi ya yang saya lihat berarti dari tiga itu yang paling penting kalau diprioritasin kan nomor satu harga. Nomor satu harga, kedua service atau pengirimannya cepat atau enggak, adminnya fast response atau enggak. Nah yang terakhir mungkin produknya. Nah jadi mungkin tadi yang nanya Mas Mas atau Mbak Domi Adol bisa mulai dari tiga analisa itu. Jadi apakah harganya udah oke, produknya ada keunikan atau keunggulan kualitas yang kelihatan. Terus yang terakhir ya service atau reviewnya apakah kelihatan jelas bahwa ini bagus gitu. Baru ngiklan. Kayak tadi yang dibahas kan. Jangan Iya. kebalik. Jangan ngiklan dulu terus kayak ternyata tapi tiga pilarnya itu belum 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 jelas gitu. Oke, baik. Jadi kalau disimpulkan dari perbincangan kita malam ini, ya
balik ke 3 pilar tersebut ya, Pak, ya. Jadi untuk meningkatkan konversi konversi penjualannya terlebih dahulu. Jadi dari harga, produk, dan reviewnya. Gimana kita bisa maintain 3 hal tersebut, eee, kemungkinan besar untuk dapat, berkompetitif dengan, kompetitornya itu lebih tinggi ya, Pak, ya. Mhm. Oke, baik Pak Adit. Terima kasih banyak nih Pak Adit, atas, kesediaan dan waktunya. Buat teman-teman juga terima kasih banyak ya atas kehadirannya. Saya izin akhiri untuk webinar malam hari ini ya, Pak, ya, dan teman-teman Oke, semua, karena, thank you eee, teman-teman, kebetulan thank you. sekarang udah pas 1 jam kita ngobrol-ngobrol nih, Pak. Oke. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat dan ilmu baru untuk teman-teman semua ya. Bagi para perintis usaha, jangan patah semangat, dan bagi teman-teman yang bisnisnya sudah berjalan, mungkin boleh diterapkan praktek atau ilmu-ilmu baru, insight baru yang sudah dijelaskan oleh Pak Adit tadi gitu. Berdasarkan experience dari Pak Adit itu sendiri ya, Pak ya. Oke, semangat selalu teman-teman pebisnis. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Thank you teman-teman waktu dan atensinya. Oke. Untuk pembukuan jangan lupa pakai Finflow.